Prof. Ari ditambahkan. Ya, jadi begini, sebenarnya kan aturannya secara internasional semua ya, karena dianggap ini semua tuh sudah terjadi transmisi lokal. Indonesia juga sudah terjadi transmisi lokal, kemudian di Korea juga demikian. Jadi sebenarnya ketika ada ya bos atau siapapun yang dari luar negeri, ya kebetulan Korea lagi sudah jelas, itu memang yang bersangkutan tuh harus isolasi diri dulu 2 minggu. Karena mesti dipastikan dia selama 2 minggu ini ada demam atau tidak misalnya. Ada gejala-gejala ke arah COVID atau tidak. Satu. Kemudian kalau memang dia ada demam ya tentu dia berarti masuk suspek. Dia masuk, kalau ringan ya mungkin masih ODP, kalau dia sudah sampai ada bau suspek berarti PDP. Nah, ketika itu sudah mengarah ke situ, memang mesti dipastikan lagi apakah dia sudah positif atau tidak, misalnya yang bosnya ini. Ketika dia positif, nah baru kita tracking tadi tuh yang kontak-kontak sama dia, termasuk ibu anak ini juga dia sudah mulai mengisolasi diri. Jadi sekali lagi saya rasa semua ya masyarakat ini, siapapun yang sekarang ini baru saja dari luar negeri itu harus mengisolasi diri selama 2 minggu di rumah. Karena ya mungkin hanya ada beberapa negeri, tapi kita juga nggak tahu negeri di mana itu antah berantah gitu ya, yang memang belum terkena gitu. Tapi umumnya kan yang kita kenal negara-negara ada di luar negeri itu semua sudah terjadi transmisi lokal. Jadi sekali lagi, ketika ada ya siapapun yang kita tahu datang dari luar negeri, yang apalagi jelas itu dari China, Korea, Malaysia, Singapura segala macam, dia harus mengisolasi diri selama 2 minggu di rumah. Usahakan tidak banyak kontak dengan banyak orang. Ketika ada masalah kesehatan, mulai demam, segera datang ke rumah sakit. Dan dia karena dia udah masuk ODP atau PDP atau suspek, kita bilang begitu. Tapi itu ketika dia melakukan isolasi diri, artinya dia kan tetap berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah itu. Artinya itu masih bisa dikatakan aman ya, Prof? Harus dilakukan secara minimal. Harus dilakukan seminimal secara minimal. Mungkin, berjarak begitu. Ya, karena dianggap tadi kita bisa bilang bahwa bisa saja dia asimptomatik, dia sudah bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ini yang memang artinya kan sebenarnya kalau kita awal-awalnya lah nih kita ya, bahwa sebenarnya kan kasus-kasus awal itu kan kasus-kasus imported case kita nih, kasus-kasus dari luar negeri. Tapi ketika kasus di luar negeri ini sudah berinteraksi semua, ya ambil contoh lah kasus 1, 2, 3 itu kan dari warga negara orang Jepang ini, kemudian ketular kepada ibunya terus sekarang, dan udah masuk dari mana-mana. Yang sekarang ini beredar, kita udah nggak ngomong lagi dia dari luar negeri, udah terjadi transmisi lokal, udah silang sana sini, udah nggak jelas lagi nih asalnya dari mana. Jadi artinya apa ya tadi itu, ketika dia memang tadi jelas-jelas itu dia mesti isolasi diri sebenarnya selama 2 minggu. Oke. Baik. Pemirsa. Ya, mungkin himbauan mungkin ke Dokter Lona maupun Dokter Prof. Ari ya, untuk kondisi saat ini terhadap warga maupun bagi pasien yang sudah positif COVID-19. Kalau untuk menghadapi situasi wabah seperti ini, di mana situasi mendesak, memang perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dari kita, himbauan untuk masyarakat adalah penting untuk isolasi diri. Artinya memang batasi keluar dari rumah untuk hal-hal yang memang tidak perlu. Kalau bisa memang hanya di rumah saja. Itu akan memutus rantai penularan daripada si COVID atau virus corona itu. Lalu selain itu juga kan saat ini kita banyak terima informasi masyarakat banyak melakukan panic buying atau datang ke supermarket atau pusat perbelanjaan berbondong-bondong, sekian banyak orang berkumpul di situ. Nah, pusat perbelanjaan atau pasar tempat mereka membeli barang kebutuhan secara panic buying itu juga menjadi pusat, menjadi tempat penularan atau menjadi tempat penularan di mana meningkatkan mereka beresiko terinfeksi daripada virus corona atau terpapar dengan virus corona. Jadi please jangan lakukan panic buying karena itu juga akan meningkatkan resiko terkena infeksi, dan jangan membeli APD yang memang lebih dibutuhkan oleh tenaga medis untuk melayani pasien saat ini. Misalnya membeli masker atau menimbun masker, sarung tangan, yang memang sarung tangan, alkohol swab sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan pada saat melayani pasien. Oke, kita ke Prof. Ari. Prof. Ari, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga tim medis yang saat ini tengah berjuang? Ya, jadi kita mesti tahu bahwa
bahwa dari informasi hari ini kan bahwa angka yang meninggal kita 48, kemudian yang sakit 514. Artinya dari data ini kita bisa sampaikan bahwa angka kematian kita itu udah di posisi 9,34%. Ya, 9,3. Kalau kita lihat Sangat mengkhawatirkan. sangat Prof. mengkhawatirkan. Kalau kita lihat Italia itu 9,0%. Jadi artinya saat ini Indonesia mempunyai case fatality rate yang paling tinggi di dunia. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itulah kita udah lihat evaluasi beberapa kasus-kasus ini biasanya umumnya adalah memang orang tua. Kemudian dengan penyakit penyerta, ada yang kencing manis, ada yang dengan gagal ginjal, ya kan? Kemudian juga ada yang penyakit paru obstruksi kronis, ada yang merokok gitu. Nah, jadi oleh karena itulah dan kita juga menyampaikan ada juga dokter-dokter yang memang bertemu dengan pasien-pasien tersebut yang akhirnya sakit, dan bahkan ada dokter juga yang meninggal gitu loh. Jadi inilah yang harus diperhatikan kepada masyarakat ya, beban kerja dokter ini luar biasa. Rumah sakit rujukan penuh sehingga akhirnya tidak bisa menerima lagi. Ya mudah-mudahan nanti setelah Wisma Atlet ini operasional mungkin udah agak agak berkurang. Tapi yang terpenting adalah memang bagi dokter-dokter yang bekerja itu APD mesti lengkap. Karena sekali lagi di tangan mereka itulah harapan kita untuk bisa mengatasi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Prof. Ari terima kasih waktunya, Dr. Lona terima kasih waktunya.